Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang daya hantar listrik larutan. Untuk larutan kita simpulkan dengan AKI, yaitu yang menunjukkan aquos. Nah, sebelumnya Ibu punya sesuatu. Nah, dari berbagai macam minuman ini, pernahkah kalian mendengarkan istilah isotonik, elektrolit, gitu? Nah, dari minuman-minuman ini, manakah yang termasuk elektrolit? Dan apakah elektrolit itu? Nah, mari kita membahas tentang sifat larutan, yaitu yang dilihat dari daya hantar listriknya. Sebelumnya, apakah itu larutan? Larutan adalah sesuatu zat yang dilarutkan ke dalam air. Nah, jadi larutan terdiri dari dua bagian, yaitu pelarut sebagai solvent, zat terlarut sebagai solut. Zat terlarut nanti ada beberapa jenis. Yang pertama adalah senyawa ionik dan senyawa kovalen. Untuk senyawa ionik, dia akan terion, bisa sempurna, bisa terion sebagian. Sedangkan senyawa kovalen ada dua jenis, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, untuk kovalen polar nanti dia akan mengalami terdisosiasi. Terdisosiasi semacam dengan terionisasi. Nah, kemudian untuk pelarut ini yang digunakan adalah aquades. Apa itu aquades? Aquades adalah air yang dihasilkan dari proses destilasi. Destilasi ini Ibu gambarkan semacam ini, bagannya saja. Nah, jadi suatu campuran air yang ada di sini, misalkan air kotor, air sungai, misalkan gitu ya, dimasukkan ke dalam wadah ini, kemudian dipanasi. Nah, ketika dipanasi, air yang titik didihnya kan 100 derajat Celcius. Nanti kalau dia tercampur dengan zat yang lain yang diperkirakan titik didihnya melebihi dari 100, maka airnya akan menguap dulu, kemudian mengalir melewati kondensor. Nah, di dalam kondensor ini terjadi proses perubahan dari uap menjadi air, akan mengembun. Nah, ketika mengembun kemudian ditampung di dalam wadah yang kita sebut dengan cairannya itu kita sebut dengan destilat, yaitu hasil dari destilasi. Nah, destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi di sini tadi terdiri dari berbagai zat yang memiliki perbedaan titik didih. Yang memiliki titik didih paling rendah akan terurai dulu, kemudian akan berubah menjadi uapnya dan mengembun di sini. Itu adalah aquades. Nah, aquades biasanya digunakan untuk pelarut-pelarut yang seperti obat-obatan atau untuk penderita gagal ginjal di rumah sakit. Nah, larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tolong diingat tadi larutan kita simpulkan dengan AKI, aquos ya. Dan di sini digunakan sebagai pelarut yaitu tadi aquades. Suatu larutan elektrolit disebut elektrolit kuat jika terionisasi sempurna dengan diberi tanda panah ke kanan, yaitu reaksi berkesudahan. Sedangkan untuk elektrolit lemah terion sebagian dan diberi tanda panah bolak-balik atau disebut dengan reaksi kesetimbangan atau reversible. Sedangkan pada non-elektrolit tidak terion, disimpulkan dengan tanda panah yang digaris. Maksudnya tidak bereaksi. Derajat ionisasi atau derajat disosiasi, yaitu yang diperoleh dari mol terurai per mol mula-mula. Mol itu adalah jumlah zat yang kita inginkan
dalam bidang kimia disebut dengan mol. Nah, untuk alfa, ini alfa pada zat elektrolit kuat, pada zat elektrolit lemah dan non elektrolit memiliki harga yang berbeda-beda. Jika misalkan elektrolit lemah harga alfanya antara 0 dan 1, maka kira-kira untuk derajat ionisasi pada elektrolit kuat alfanya berapa? Karena tadi terionisasi sempurna, maka dia alfanya sama dengan 1. Nah, jadi untuk non elektrolit yang tidak terionisasi sama sekali, maka alfanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana daya hantar listriknya? Efeknya bagaimana? Untuk yang elektrolit kuat berarti dia daya hantar listriknya bagus. Sedangkan yang lemah berarti daya hantar listriknya jelek ya, kurang bagus. Nah, sedangkan untuk yang non elektrolit bagaimana? Berarti dia tidak bisa mengantarkan arus listrik atau disebut dengan non konduktor. Berarti dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi bahwa suatu zat atau larutan itu bersifat elektrolit atau tidak? Maka kita menggunakan alat namanya alat uji elektrolit atau elektrolit tester. Elektrolit tester. Nah, bagannya semacam ini anak-anak, bagannya. Ini bisa kita membuat sendiri, yaitu dari yang ini adalah batang elektrode yang nanti dicelupkan ke dalam larutan yang ingin kita uji. Kemudian ini kabel. Ini kabelnya ini yang sebelah sini dihubungkan ke sumber arusnya. Kemudian sini ke lampu. Nah, jadi ketika sudah membentuk rangkaian yang tertutup, ini elektrode yaitu nomor 4 dan 5 ini dimasukkan ke dalam larutan yang ingin kita uji, misalkan larutan jus gitu. Kita cek nanti bagaimana lampunya, bagaimana gelembung pada batang elektrode, adakah atau tidak ada, ataukah sedikit. Nah, itu nanti akan bisa kita menyimpulkan bahwa suatu larutan itu bersifat elektrolit kuat atau lemah atau non elektrolit dari alat uji elektrolit semacam ini. Inilah gambar alat uji elektrolit yang dicelupkan ke dalam 3 wadah. Yang pertama adalah untuk gambar A dicelupkan ke dalam larutan dari senyawa ionik. Kemudian yang B adalah dari senyawa kovalen polar. Kemudian yang C adalah dari non elektrolit. Kita lihat perbedaannya. Untuk senyawa ionik yaitu NaCl akan terurai menjadi ion Na positif dan ion Cl negatif, ion Cl-. Ion Na plus dan Cl- ini akan bergerak bebas sehingga mereka bisa menjadi agen pembawa muatan. Nah, akibatnya nanti nyala lampu akan terlihat kuat, nyala lampunya terang. Kemudian pada batang elektrode tadi akan terlihat gelembung yang banyak, yang menunjukkan bahwa dia telah mengalami ionisasi yang sempurna. Dibandingkan dengan ini, yaitu asam cuka. Untuk asam cuka, ini ternyata nyala lampunya lebih redup, kemudian gelembungnya juga sedikit. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam larutan asam cuka ini terjadi ionisasi sebagian. Ada yang masih utuh tidak terion, yaitu seperti ini, asam asetat. Ada yang terion menjadi ion negatif, CH3COO-, dan ion H3O+, ion hidronium atau ion H+. Nah, di sini menunjukkan bahwa
Pada larutan asam asetat terjadi ionisasi sebagian terion, sebagian tidak terion. Ini menyebabkan daya hantar listriknya menjadi kurang bagus. Berarti terionisasi sebagian. Nah, sekarang kita bandingkan lagi dengan gambar C. Gambar C ini adalah glukosa. Glukosa kita lihat C6H12O6 dia tidak terion sama sekali. Sama sekali tidak terion. Dia tetap bergerombol dengan molekulnya. Sehingga di sini nyala lampunya akan padam, tidak ada nyala lampu dan juga tidak ada gelembung. Sehingga untuk gambar C menunjukkan dia itu adalah non-elektrolit. Ini elektrolit lemah, kemudian ini elektrolit kuat. Gitu ya anak-anak. Nah, jadi sekarang kita bisa menuliskan dalam tabel ini, yaitu untuk elektrolit kuat tadi nyala lampunya adalah terang. Kemudian untuk elektrolit lemah nyala lampunya bisa redup, bisa juga mati. Kemudian untuk yang non elektrolit dia sama sekali tidak menyala atau lampunya padam. Nah, hal ini didukung dengan adanya gelembung pada batang elektrode. Pada elektrolit kuat, gelembungnya akan banyak, yang menunjukkan bahwa dia tadi terionisasi sempurna. Sedangkan pada elektrolit lemah, dia gelembungnya sedikit sekali karena dia terionisasi hanya sebagian saja. Sedangkan non elektrolit maka tidak ada gelembung. Gitu ya. Nah, untuk yang elektrolit lemah bisa saja dia lampunya redup dan sedikit gelembung. Bisa saja lampunya mati dan sedikit gelembung. Maka itu bisa kita golongkan sebagai elektrolit lemah. Sekali lagi, ini tadi kita membahas khusus yaitu pada pelarut yang digunakan adalah Aquades. Nah, untuk contoh dari elektrolit kuat itu ada beberapa garam, natrium klorida, kalium sulfat dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian ini asam kuat, ibu singkat aku. Basa kuat, ibu singkat baku. Asam kuat ini termasuk elektrolit kuat. Tolong diingat, ingatlah aku hanya 7 ya, yaitu asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat, asam perklorat. Nah, tolong diingat anak-anak, kalian berucap sampai dengan telingamu mendengar suaramu sendiri dan sambil melihat tulisannya ini. Silakan direkam. Ini insya Allah nanti 1 menit langsung bisa hafal ya. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat, asam perklorat. Nah, sedangkan untuk basa kuat atau baku, yaitu basa-basa dari logam golongan 1A dan 2A, kecuali berilium hidroksida, magnesium hidroksida. Berilium hidroksida dan magnesium hidroksida adalah basa-basa lemah. Basa dari golongan 1A, kita lihat dulu logam golongan 1A, yaitu Li, ini yang H kan non logam. Logam berarti mulai Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini golongan 1A berarti LiOH. OH-nya 1. NaOH. KOH. Kalau golongan 1, OH-nya juga 1. Namanya tinggal disebut nama logamnya, kemudian akhiran hidroksida. Litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida,
rubidium hidroksida, dan seterusnya. Sedangkan untuk golongan 2, BeMg tadi termasuk basa lemah. Golongan 2 berarti OH-nya juga 2. Berikutnya adalah Ca, SrBaRa. Ca, kalsium hidroksida, stronsium hidroksida, barium hidroksida, radium hidroksida. Ingat, golongan 2 OH-nya juga 2, ya. Inilah basa-basa kuat dan asam-asam kuat yang termasuk sebagai elektrolit kuat. Kemudian, bagaimanakah elektrolit lemah? Elektrolit lemah pada umumnya yaitu selain mereka, selain aku dan baku dan beberapa garam, ini termasuk elektrolit lemah. Ibu ambil contoh ini yaitu asam asetat atau asam cuka, ya, COOH, asam asetat. Nanti ada juga asam format, itu juga termasuk dalam satu golongan dari asam asetat. NH4OH, amonium hidroksida. Ini berasal dari NH3 amoniak yang dilarutkan ke dalam air. Ya, jadi seringkali juga dituliskan sebagai larutan amoniak. NH3 larutan berarti tadi aqueous, ya. Semuanya di sini dalam bentuk aqueous, ya. Jadi seperti ini tadi, H2SO4 aqueous, HNO3 aqueous, dan seterusnya. Semuanya dalam bentuk aqueous. Kemudian asam fosfat. Asam fosfat tidak termasuk dari yang 7 tadi, sehingga sebagai elektrolit lemah. Yang terakhir adalah non-elektrolit, seperti etanol, urea, dan glukosa. Glukosa punya teman namanya sukrosa, yaitu gula tebu yang kita konsumsi sehari-hari. C11, H22, O11, ya. C12, H22O11. Nah, kemudian etanol juga punya teman namanya CH3OH atau metanol. Kita nyebutnya sehari-hari adalah spirtus. Sekali lagi, di sini yang kita gunakan adalah aquades. Kenapa harus aquades? Karena aquades itu sudah dihilangkan mineral-mineralnya. Hanya tinggal H2O saja, murni. Emang kenapa kalau bukan H2O murni? Seperti tadi minuman-minuman yang ibu bawa, ini tadi, semuanya menggunakan H2O sehari-hari, air sehari-hari. Nah, akhirnya mereka bisa menjadi bersifat sebagai elektrolit. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga tidak boleh bermain-main hujan sambil main layangan itu di tengah lapangan, karena bisa dikhawatirkan akan ada halilintar. Nah, jadi kita bisa sebagai elektrolit, ya, karena di dalam tubuh kita mengandung larutan H2O yang sudah bercampur dengan mineral dari dalam tubuh kita. Jadi darah dan cairan yang di tubuh kita juga termasuk elektrolit. Makanya kita juga tidak bisa bermain listrik, ya, dalam keadaan kondisi tubuh kita basah ataupun tidak basah, karena keringat kita juga termasuk elektrolit kuat. Sekali lagi, dalam kehidupan sehari-hari, air keran, air minum kita, air sungai, air pohon, semuanya adalah elektrolit. Dan itu akan menyebabkan dia bisa bersifat elektrolit kuat ataupun lemah. Jadi hati-hati anak-anak, ini pembahasan ini meliputi banyak hal. Untuk elektrolit tadi sudah dibatasi pada aquades. Jadi kalau sehari-hari kalian punya larutan gula, larutan urea, larutan etanol, tetapi yang kalian gunakan adalah air yang ada dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa jadi mereka akan bersifat elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah, tergantung dari banyak sedikitnya zat yang telah kalian larutkan.
Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah bisa.